Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Dan seperti biasa, di video ini saya akan share beberapa analisa saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Nah, jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya, bukan di YouTube. Dan teman-teman bagi yang belum join, maka silakan klik aja langsung, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Tinggal klik aja lalu langsung join. Memang tempatnya terbatas setiap harinya, tapi jangan khawatir, nanti di belakang saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi mudah-mudahan saham-sahamnya teman-teman juga dibahas di sana. Walaupun nggak dibahas, jangan khawatir, moga-moga teman-teman juga bisa mendapatkan cuan dari saham yang udah dibahas hari ini. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu, jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan subscribe tentunya. Dan share ya ke teman-teman yang lain supaya bisa merasakan manfaatnya juga. Oke, kita akan segera mulai. Dan saya ada sedikit pengumuman nih buat teman-teman yang ingin konsultasi saham, barangkali ada yang ingin tanya-tanya, atau misalnya ada yang lagi kondisi nyangkut. Nah, ini kebetulan banget dan beruntung banget teman-teman bisa langsung konsultasi secara offline atau tatap muka. Ya, silakan konsultasi saham Anda dengan tim dari Wisdom and Invest secara offline, yaitu Sabtu dan Minggu untuk area Jakarta di kawasan PIK atau Cengkareng. To be announced later ya, nanti akan diumumkan kembali. Tanggalnya yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, yaitu Sabtu dan Minggu ini. Nah, jadi pastikan untuk teman-teman yang ingin join, daftar nih, harus daftar ke WinAdmin sini ya. Untuk member itu startnya pukul 11 siang sampai selesai. Untuk non-member, jadi buat teman-teman yang belum member, nggak apa-apa, silakan join aja, langsung tanya-tanya secara tatap muka juga. Mulainya agak pagi nih, 8.30 sampai jam 11. Harus daftar dulu ya. Dan ini daftarnya di Telegram. Jadi PM ke adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau win_clients. Daftar dulu. Nah, yang online itu juga boleh, tapi ini khusus member aja. Untuk khusus member, jadi sifatnya kalau nggak salah ini akan ada diskusi one-on-one ya, satu persatu, jadi tempatnya juga terbatas, khusus member aja. Untuk jadwalnya yaitu hari Jumat, tanggal 10 Juni jam 19.30, posisinya tempatnya terbatas ya, limit per 15 orang. Dan juga nanti pukul 8-nya ada juga limit per sesi 15 orang. Oke, silakan daftar karena pesertanya terbatas aja. Ya, kita akan langsung masuk ke pembahasan sahamnya. Dan chart yang saya gunakan ini adalah chart juga screenernya, buatannya Wisdom and Invest. Jadi screener dan chart ini sebenarnya ada banyak banget, tapi yang terutama saya share di sini ada 3 jenis chart, yaitu chart win. Chart win ini, yang ini mewakili teknikal. Kalau yang SD ini mewakili supply and demand, juga ada foreign flow-nya. Sehingga kita bisa ngelihat ya, ini sedang diakum oleh asing atau enggak. Juga yang terakhir, haki. Kalau chart haki ini supaya kita bisa ngelihat action-nya. Berapa banyak yang HK, berapa banyak yang haki. Sehingga kalau banyak yang HK, otomatis harganya akan naik. Kalau banyak yang haki, otomatis harganya akan turun. Ya, yang pertama, WNVR. Untuk WNVR ini dia belum ada momentum. Hari ini candle hijau, tapi volumenya juga masih di bawah rata-rata. Pixelnya juga masih warna merah, jadi masih ada potensi dia bisa sideways ya. Kalau sideways, maka kita harus lihat lagi besok akankah seberapakah dia akan sideways-nya. Range sideways-nya kita harus lihat dulu nih. Nah, resistnya terdekat tentu harga high hari ini, yaitu 4970, dan low-nya 4730 adalah support-nya. Kalau besok dia berhasil breakout dari harga high 4970, maka oke sebenarnya. Ada potensi dia bisa kembali ke area resist yang di sini ya, harga high kemarin 5125. Tapi kalau dia ternyata tidak mampu breakout, dia masih di dalam sini aja, dia jadi inside bar, artinya dia akan sideways. Selama dia tidak breakdown dari 4730 atau harga low hari ini, artinya dia belum membentuk lower low, maka masih oke ya.
artinya masih bagus. Teman-teman kalau misalnya ada yang sudah entry, kalau misalnya karena dia belum ada momentum, dicopet dulu dengan ini rate of change-nya 3%, artinya masih oke lah, masih lumayan ya. Berarti cuan sekitar 3% atau bahkan lebih kalau tadi teman-teman nangkepnya di bawah. Oke. Jadi sementara karena kondisinya marketnya juga lagi begini, boleh aja teman-teman tradingnya fast trading. Hari ini udah cuan, jual dulu, baru nanti entry kembali ya kalau misalnya dia koreksi. Tadi support terdekat, support low-nya di 4730 ya. Support di sini juga ada 4810, garis winline 4762. Ini dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Tadi support udah, resist sudah. Kita lihat lagi foreign flow. Foreign flow-nya sih masih bagus nih. Jadi moga-moga dia bisa breakout ya. Lowest-nya ini ada support juga 4620. Jadi bisa aja sideways dengan range lebar. Misalnya range-nya segini, maka teman-teman kalau sideways gunakan strateginya buy on support, sell on strength. Jadi kita fast trading aja dulu ya. Beli di support, jual di resist. Untuk HK-nya UNVR sih cukup menarik karena ini grafik itemnya udah mulai agak oke ya. Kalau dia mulai ada banyak hijau-hijau lagi, maka berpotensi banget untuk dia kembali ke 5125 atau bahkan lebih. Saham kedua film. Untuk film ini dia masih uptrend karena terus membentuk tangga ke atas, dia bikin higher high terus. Bagi yang sudah ada yang entry, apalagi mengikuti sinyal win, ini segitiga hijau. Saat dia muncul segitiga hijaunya, pikselnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat. Itu adalah sinyal valid untuk entry ya, berdasarkan chartnya win. Jadi kondisinya ini, dan ini terpenuhi. Artinya sinyal valid untuk entry. Maka floating profitnya seharusnya sudah 40-an%. Kalau terlambat, maka ya 30% masih oke lah ya. Jangan lupa pasang trailing stop. Cara pasang trailing stopnya bermacam-macam. Ada yang pakai harga low hari ini, dikasih toleransi, misalnya 1% di bawahnya, 1720 ya harga low hari ini. Atau ada yang mau pasang di garis win line, itu juga boleh. Jadi tergantung nih, posisi average modalnya teman-teman itu di mana. Kalau terlalu tinggi, maka bisa pasang trailing stop-nya agak tinggi. Kalau di bawah banget, maka bisa pasang trailing stop-nya agak bawah ya, kasih toleransi yang lebih lebar. Untuk resistnya menggunakan harga high hari ini 1775, karena ini ATH juga ya kalau nggak salah. Sehingga kalau besok dia break lagi 1775, dia masih bikin higher high, ini masih oke. Cuma candle-nya udah mulai kecil-kecil, artinya range-nya mulai kecil-kecil. Buat yang baru mau entry sebetulnya agak high risk ya, karena sudah jauh banget dari waktu breakout yang pertama kali. Itu udah jauh banget, risk-nya sudah besar sekali. Harusnya bisa entry menggunakan area VWAP, tapi karena candle-nya sekarang mulai gerakannya kecil-kecil, terbatas, maka cuannya juga nggak bisa begitu lebar. Kecuali kayak waktu pertama kali ya, itu lebar banget, maka masih oke. Kalau sekarang range-nya sudah semakin kecil, risk-nya semakin besar. Oke. Win line-nya itu di 1665, ini jangan lupa di bulletin ya, sesuai dengan fraksinya. Film. Kita lihat foreign flow-nya sih masih bagus, dan HK-nya untuk film juga masih oke nih, masih bagus ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop aja, karena sewaktu-waktu dia bisa berbalik arah. Saham ketiga yaitu Alpine. Untuk Alpine ini tidak liquid. Kita lihat dari total transaksi dan ATT-nya ya, rata-rata transaksi, dia hanya 1,49 miliar aja. Jadi dia tidak liquid, makanya dia high risk dan gampang banget untuk dinaikin ataupun diturunin. Ini hari ini ARB, tapi ARB tadi saya lihat sih nggak begitu tebal banget ya. Overnya udah nggak begitu tebal. Coba kita lihat masuk area oversold belum ya. Jadi harus menunggu nih sampai dia terbuka. Kalau memang nyangkut dan teman-teman ingin exit segera, cari saham yang lebih baik, itu juga nggak apa-apa, tergantung teman-teman ya, mau exitnya di mana. Tapi kalau baru mau entry, saran saya sih jangan. Karena spekulatif banget dan high risk sekali karena dia tidak liquid. Mendingan cari saham lain, walaupun saham gorengan, tapi cari yang
rata-rata itu semakin meningkat, jadi dari 1 miliar jadi 2 miliar, jadi 3 miliar, dan price action-nya bagus. Sehingga lebih serius ya, kalau ini mungkin dia terlalu cepat nih, hanya satu candle, di sini nih harusnya sudah exit nih. Jadi waktu itu satu candle bullish, bahkan arah mungkin ya, waktu itu si Alpin. Tapi hari selanjutnya dia mulai membentuk candle shooting star dengan volume yang besar. Itu seharusnya sudah menjadi tanda untuk kita exit, jangan disimpan. Akibatnya ini jadinya dia ARB terus. Nah, kalau ada kesempatan exit, maka exit. Kalau misalnya teman-teman masih baru mau entry, saran saya sih cari saham lainnya aja ya. Supportnya di bawah ini ada 430. Untuk resist bisa gunakan harga high hari ini, yaitu di 510. Foreign flow sudah jelas tidak ada, karena ini sahamnya juga nggak liquid. Jarang biasanya kalau ada foreign yang mau saham-saham yang tidak liquid. HKQ-nya untuk LP ini juga tidak oke. Dan saham selanjutnya yaitu Seger. Nah, Esger ini juga hari ini ARB ya. Tapi saya lihat sih overnya nggak begitu tebal-tebal banget. Dan udah masuk ke area oversold. Masuk ke area oversold nih Seger nih kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan sih segera mantul. Kalaupun dia tidak mantul, nih karena hari ini sebenarnya candle bearish dan volumenya besar ya. Candle bearish volume besar. Takutnya dia akan turun lagi. Dengan support selanjutnya yaitu 2590, bahkan sampai di harga low-nya. Low-nya yaitu 2470. 2470. Di area sana ya. Mudah-mudahan mantul di area sana. Bagi yang ingin spekulatif untuk entry, maka jangan lupa untuk pastikan dia mantul dulu baru spekulatif buy. Takutnya kalau dia nggak mantul, malah teman-teman nanti jadinya nangkepin pisau jatuh. Kita lihat untuk resistnya tentu harga high hari ini yaitu 2940 ya. Untuk si Seger ini. Kalau batu bara sih si ini masih oke tuh. Indi, Adro itu yang masih oke. Seger. Foreign flow-nya dia lagi exit, tapi bisa aja kayak begini ya, karena ini volatil banget si Seger ini. Waktu itu juga di bawah naik, habis itu asingnya net sell, habis itu baru entry lagi, dan ini lagi net sell. Moga-moga sih mantul nih di 2470 maksimal ya. HKQ-nya kita lihat, HKQ-nya ini nggak begitu korelasi, jadi kita abaikan aja, kita bisa utamakan adalah price action. Karena seharusnya ini kalau grafiknya terus meningkat, ya bisa aja sih ini secara major sih memang dia terus meningkat ya. Cuma jadinya nggak begitu korelatif banget untuk hak-haknya, sehingga biasanya saya utamakan adalah price action-nya. Ini juga ada support trend sih ya, jadi moga-moga moga-moga dia bisa mantul. Ini cuma agak jauh nih jaraknya nih. Oke. Lanjut setelah Seger ini ada SMRA. Malah tadi MDLN yang naiknya lumayan ya. Coba kita lihat SMRA-nya. SMRA belum ada momentum, masih berupa titik pink. Dia juga nih gerakannya seperti ini ya. Ada channel berwarna ungunya ini, artinya dia masih bergerak di area-area sana aja. Dengan supportnya 651, nih bulatin aja sesuai dengan fraksi. Ini adalah support trend yang ini. Dan 703 itu adalah angka resisten yang di sini. Jadi range pergerakannya hanya di area sana selama dia tidak ada momentum. Untuk kayak begini sih teman-teman ya paling fast trading aja, tektokin aja, buy on support, sell on strength. Atau bisa fokus cari saham lain ya yang uptrend. Daripada dipikirin yang ini. Support selanjutnya di bawahnya ini ada 635. Untuk resist tadi udah ya 703 ataupun 735. Itu menjadi resist selanjutnya. Kita lihat foreign flow-nya, padahal ada foreign flow ya. Cuma ya begitu, kalau misalnya dia tidak bergerak sesuai dengan foreign flow-nya, maka kita tetap harus utamakan adalah price action. Karena price action adalah segalanya. Jadi walaupun ada akumulasi, kalau harganya nggak naik, nggak bergerak naik, ya percuma kan.
Ini kita utamakan adalah pergerakan harga atau price action-nya. HKG juga jelek karena memang pergerakan harganya seperti itu. And next ada laba. Untuk laba, ini juga bukan saham yang liquid-liquid banget. Nah, tapi ini menariknya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau mau trading di saham-saham yang agak gorengan pun, seenggaknya carilah saham-saham yang rata-rata volumenya itu semakin meningkat. Jadi seperti di sini ya, kita lihat kemiringan dari rata-ratanya itu juga semakin meningkat. Dia juga ada momentum, price action-nya bagus. Seperti inilah kalau misalnya teman-teman ingin entry, bukan yang seperti si Alpin tadi ya. Ini masih, cuma momentumnya udah agak melemah nih. Ini agak melemah momentum, volumenya sih masih terus naik, rata-rata transaksi juga semakin naik. Hari ini candle-nya candle bullish dengan volume yang cukup besar. Dia breakout juga ya. Dia breakout juga dari high-nya itu. Coba kita lihat. Dia closing-nya closing high 193 pas nih. Jadi high ini 193 dan dari closing-nya pas di 193. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut naik. Area resistnya yaitu 197, 202 sampai 214. Ada MA 200 nih di 209, jadi watch out ya kalau dia tidak bisa mampu breakout, maka jangan lupa untuk taking profit dulu. Pixelnya masih oke, momentumnya sih agak melemah, tapi moga-moga dia masih bisa lanjut karena price action-nya bagus. Support. Supportnya yaitu harga low hari ini 184, selama dia di atas 184 ini masih oke. Garis win line-nya di 179. Foreign flow ini walaupun terlihat ada foreign flow, tapi karena ini tidak begitu liquid, jadi uh, kita abaikan aja ya, kita anggap itu bukan foreign, benar-benar foreign, karena kalau foreign yang benar-benar fund manager foreign gitu atau pokoknya asing yang benar-benar asing, biasanya mereka akan masuk di saham-saham yang liquid. Sehingga ini bisa kita abaikan dulu. Untuk HKQ-nya hari ini sih bagus. Next setelah laba ada ADMR. Kita cek HKQ-nya. ADMR. Untuk ADMR, ini memang foreign flow-nya sih bagus ya, walaupun dia exit belakangan ini, dia ada mengurangi porsinya. Secara chart win atau secara teknikal, dia masih belum oke, karena masih bikin lower low, momentum juga enggak ada, pixelnya hanya satu hijau. Sini ada downtrend line. Jadi hanya akan bagus kalau dia sudah breakout dari downtrend line-nya itu. Dia harus keluar dulu dari sana, baru nanti kita bisa analisa kembali ya, apakah setelah dia break dari downtrend line-nya, dia akan sideways atau dia akan langsung balik arah menjadi V-shape. V-shape itu reversal V-shape seperti ini ya. Jadi bisa aja langsung begini, tapi bisa aja dia pergerakannya akan sideways dulu baru breakout naik. Atau malah setelah sideways dia bisa aja malah melanjutkan ke bawah. Sehingga kita harus lihat dulu nih. Jadi kalau sampai dia breakdown, maka sebaiknya sih teman-teman jangan entry ya. Karena biasanya kalau pergerakan tren yang down itu adalah dia akan turun, dia akan sideways, lalu dia akan turun lagi, dia akan sideways lagi, kembali turun lagi. Biasanya kalau downtrend itu seperti itu ciri-cirinya. Jadi ini yang bagus adalah ketika dia sudah breakout, dia sideways dan berhasil break dari area sideways-nya. Itu yang bagus. Artinya dia sudah reversal. Ya, jadi menunggu ciri-cirinya itu dulu. Supportnya sekarang 2050, untuk resistnya di area sini nih, 2550. Akan lebih bagus kalau dia sudah bergerak ke atas 2550. Foreign flow-nya tadi sudah, untuk HKQ-nya belum ada yang oke-oke banget ya. Waktu itu memang ada satu hari HK-nya tinggi sekali, tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Kalau yang bagus dia akan banyak hijau-hijau dan grafiknya terus meningkat. Artinya dia serius untuk naikin harganya. Setelah ADMR, kita lanjut ke SMLK.
SNLK. Oke, kita lihat. Ini volumenya sih. Nah, ini juga salah satu yang waktu itu pernah saya share ya, SNLK. Jadi dia breakout, dia bikin higher high, volumenya meningkat, dan ada momentum. Jadi entry-nya waktu itu sih saya di sebelah sini. Nah, cuma ini volumenya memang mengindikasikan ini bukan volume retail nih, ini volume tukar-tukaran barang sebenarnya. Tapi I don't care selama dia masih price cycle-nya masih di bawah. Artinya kalaupun ini memang lagi di maintain berarti dia akan dinaikin dulu gitu harganya. Cuma seberapa jauhkah dia akan dinaikin itu saya nggak tahu ya. Jadi kembali lagi ke price action. So far sih kalau di area sini supportnya yaitu kita gunakan garis win aja. Ini kalau entry berdasarkan sinyal win di sini dan dia belum ada sinyal exit. Floating profit 60-an%, tapi kalau terlambat seharusnya sih ada lah ya sekitar 40-an, 30-40-an%. Nah, jadi jangan lupa pasang trailing stop. Karena sudah high risk banget. Kita nggak tahu dia akan ditarik seberapa. Supportnya tadi kalau garis win line 956 itu dibuletin ya sesuai dengan fraksinya. Dan kalau iya pakai garis win line aja. Selama dia di atas garis win masih oke. Cuma momentumnya sudah mengalami pelemahan nih. Jadi watch out ya. Trailing stop-nya jangan sampai lupa dipasang. Kalau baru mau entry ini sudah high risk sebetulnya. Kalau baru mau entry high risk ya, harusnya entry-nya itu udah dari angka 700-an. Sekarang itu udah saatnya pasang trailing stop. Low-nya sih di berapa ya? Batasnya mungkin kalau mau pasang trailing stop bisa di garis win line itu paling oke sih menurut saya. Kalau teman-teman yang sudah entry dari bawah ya, kalau entry-nya terlalu atas, maka scalping aja atau fast trading aja, karena risk-nya udah terlalu tinggi. Oke, atau gunakan area VWAP, tapi angkanya ini kan udah 1000-an ya, agak sulit untuk kita copet-copet per satu tick, itu udah nggak begitu enak lagi. Foreign flow di sini memang sempat ada foreign flow, tapi karena ini sahamnya bukan saham yang liquid banget, jadi kita bisa abaikan dulu ya untuk foreign flow-nya, karena kita nggak tahu ini beneran foreign atau foreign gitu. SNLK, HKG juga sudah mulai tidak oke ya. Setelah SNLK ada PKPK. Ini PKPK biasanya juga saham gorengan juga nih. Ini tidak liquid dengan total transaksi di 1 miliar dan rata-rata transaksi juga 1 miliar. Kelihatannya ini nggak ada volume. Maka saran saya sih untuk teman-teman yang baru belajar terutama itu jangan entry di saham-saham seperti ini. Kalau mau entry pun seperti yang tadi saya info ya, entry-nya itu di saham-saham yang volumenya tuh semakin meningkat. Jadi garis rata-rata itu semakin menanjak. Dia dari 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu. Itu menunjukkan semakin dia liquid, semakin dia lumayan lah agak serius gitu. Ketimbang dia hanya rata-rata transaksinya di 1 miliar, apalagi di bawah 1 miliar. Artinya dia mudah banget untuk naikin ataupun turuninnya. Ini karena mungkin saham seratusan, kalau yang mau scalping ataupun fast trading itu silahkan. Cuma untuk yang baru belajar saya nggak sarankan ya. Ini supportnya adalah kita gunakan yang ini aja deh. Ini udah mulai terbentuk channel up yang warna hijau itu. Jadi di 177, 178 adalah supportnya, resistnya di 198 sampai 199. Itu adalah area resistnya. Range-nya di sana ya. Jadi buat teman-teman mau trading, range-nya sekitaran sana. Saat udah mencapai 198 ini sebaiknya sih taking profit. Karena sering diguyur ya di 198 ini nih. Ini nggak bisa break, ini juga nggak bisa break. Berarti di situ adalah area taking profit-nya. Oke. Foreign flow mah nggak perlu dicek lagi lah ya, karena udah jelas saham gorengan. Untuk HKG juga nggak begitu menarik, sehingga ini untuk fast trading aja, udah cuan kabur aja. And then ICBP.
Untuk ICBP, so far masih uptrend, cuma momentumnya memang bukan momentum yang menanjak ya. Di sini ada area supportnya sekaligus garis win, yaitu di sekitar 8.500. Itu area support. Atau kita bisa gunakan harga low dari jarum ini aja nih. Nah, harga low jarumnya itu di berapa? 8450 ya. Jadi selama dia di atas, ini ada MA 200 juga. Jadi supportnya 8450 untuk MA 200 di 8383. Ini di buletin sesuai dengan fraksinya. Selama dia masih di atas 8 ya maksimal di atas MA 200 ini masih oke lah. Cuma saran saya sih untuk teman-teman yang entry jangan lupa pasang trailing stop ya. Resistnya di harga high kemarin di sini 8.800 sampai area 9.000 ini merupakan area resistnya. ICBP ini secara tren besar seingat saya masih downtrend. Tuh ini juga ya area supply. Foreign flow-nya sih memang ada. Kakinya ini agak menanjak tapi kita harus lihat lagi lebih long term-nya. Kemarin kekhawatiran saya untuk ICBP adalah dia secara major kan masih downtrend tuh. Di sini ada resist yang cukup kuat ya. Resist downtrend-nya. Ini saya tariknya berdasarkan weekly sih. Pakai weekly. Jadi teman-teman harus watch out kalau dia nggak bisa break dari sana maka jadinya jelek. Dia akan turun ke bawah, bahkan bisa aja turun lebih dalam lagi. Sehingga kalau dia berhasil break sih bagus ya. Kalau dia berhasil break di sini dan bikin higher-high lagi, ini artinya oke. Tapi kalau enggak, artinya dia bisa aja bernasib sama dengan UNVR. UNVR sebelum jatuhnya dia juga berbentuk seperti ini ya. Jadi watch out. Dia harus bisa break dan bertahan di atas trendline ini baru bagus nih. Yang sudah punya, mau amanin dulu cuannya sebagian, maka silahkan. Sisanya tinggal dipasang trailing stop aja. Ya, itu udah 10 saham yang di-request sama teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan composite dan kita akan bahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest ya. Oke. Kita cek dulu composite dan foreign flow dari IHSG kita bagaimana. Juga performa SP Composite. Secara teknikal, dia lagi berjuang ya. Ini di area menjadi area supply-nya sekarang. Hari ini sih memang candle-nya bagus, volumenya bagus. Cuma dia harus lihat akankah dia break lagi nih dari sini. Akankah dia berhasil bertahan di atas garis win. Selama dia belum berhasil, artinya ada potensi dia akan sideways dulu ya di area sini. Atau bahkan lebih bawah lagi itu juga bisa aja. So far harga low-nya di sini, ini hanya di sini. Sementara akan sideways area sana dulu ya. Itu untuk analisa sementara. Foreign flow-nya masih oke. So far nggak ada yang exit sampai gimana banget. Dan untuk performance, sebelum-sebelumnya nih, kalau dia merah tipis, ini tahun lalu ya, merah tipis. Di sini juga merah tipis, tapi di Juninya bagus nih hijaunya. Waktu itu juga di sini merah, Juninya hijau. Di sini merah, ini sih dalam ya merahnya ya, waktu 2012. Di Juninya hijau. Nah, moga-moga nih, at least kita antara sideways seperti ini tahun lalu, atau jadinya hijau tebal. 2016 hijaunya tebal tuh di bulan Juni. Dan rata-rata kalau Mei-nya merah ya, Juninya antara merah tipis atau hijau. Jadi kita berharap aja mudah-mudahan bisa hijau ya. Next kita akan cek screener. Screener apa ya? Ini aku share screener yang ini aja deh. Ada screener HKHKI. Screener HKHKI itu ini udah diurutin yang paling gede, paling atas, artinya di HK paling banyak. Tapi harus cek kembali ke chart masing-masing ya, karena ada beberapa saham yang HK-HK-nya itu tidak valid, sehingga kita tidak bisa jadikan itu sebagai patokan.
Tuh, ini ada beberapa saham, PNLF, itu masih bagus tuh. Ada ISAT, BBRI, ini yang HK-nya cukup tinggi. Tapi harus diingat, cek kembali ke chartnya masing-masing. Karena bukan berarti dia masuk screener, kita langsung beli. Enggak ya, bukan seperti itu. Dan ini saham yang masuk screener win. Yang statusnya buy itu artinya ada segitiga hijaunya. Tapi jangan abaikan yang statusnya hold ya. Yang statusnya hold ini bisa jadi dia sudah mulai muncul momentum yang berwarna biru Ben Hur. Sehingga sinyal buy-nya menjadi valid. Nah, jadi jangan diabaikan. Ini teman-teman harus cekin juga kembali satu-satu nih sahamnya. Dilihatin chartnya masing-masing. Apakah masih bagus, apakah momentumnya menanjak, dan area supportnya di mana ya. Saham pertama yang saya mau bahas adalah Palem. Kita cek HKG Palem. Oke. Kita cek ke dalam 5 menit juga. Hari ini nggak ada yang arah ya. Nah, si Palem. Kita cek teknikal dulu ya. Dia bagus karena dia berhasil breakout dari 950. Ini resist 950. Volumenya juga cukup lumayan, jadi candle-nya bagus. Volumenya bagus, tapi ini memang agak volatil nih si Palem ini. Dia sering banget bikin higher high, tapi habis itu besoknya merah gitu. Jadi jangan terlalu nafsu entry-nya ya. Manfaatin juga, jangan lupa ini area VWAP. Jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari area VWAP. VWAP-nya ini 945 dan support ada 950. Artinya kalau misalnya teman-teman ketinggalan entry-nya, mungkin bisa buy on weakness aja dengan support di 950 ataupun di garis win line. Win line-nya saat ini sih ada di 880 ya. Kalau besok support terdekatnya tadi 950 sama harga low hari ini tentunya menjadi support juga, yaitu 905. Selama dia di atas 905 artinya masih oke, masih bagus. Mudah-mudahan dia bisa ke area sini nih. Sini ada resist di area 1100. Itu area resistnya, atau bahkan ke area sini. Di high kemarin ya, di area 1200-an. Mudah-mudahan dia bisa ke sana. Momentumnya sudah mulai cukup menanjak, walaupun belum menjadi biru Ben Hur, tapi it's okay. Foreign flow nggak ada, dan haki-hakinya hari ini sih bagus. Ini ada spike tuh sebelum dia breakout ya. Sehingga enak banget sebetulnya kalau kita menggunakan haki-haki ini. Terutama di 5 menit untuk teman-teman yang suka fast trading ya. Ini haki-hakinya tuh kelihatan. Masih belum ada buangan, jadi moga-moga besok masih bisa lanjut. Tapi harus lihat lagi nih besok ya. Barangkali tiba-tiba besok malah banyak yang buang barang. Karena market bisa berubah sewaktu-waktu. And then si PNLF juga PNBN. Congratulations buat teman-teman, barangkali ada yang entry ya, ada yang sudah melihat analisa saat di tanggal berapa waktu itu saya udah bahas nih, sebenarnya udah lama banget dibahas ya. Dan tanggal 2 kalau nggak salah saya ada bahas lagi PNBN, PNLF. Kalau ada yang entry maka congratulations, happy cuan. Untuk sekarang sudah cukup high risk. Ini breakout lagi ya, hari ini dia bikin higher high. Dengan supportnya tentu low hari ini 302, resistnya 334. Candle-nya sih bagus, volumenya juga bagus, momentum masih bagus. Yang udah punya maka jangan lupa pasang trailing stop. Selama dia di atas 302, artinya dia masih bikin higher high, masih bagus ya. Supportnya udah jauh banget sih. Garis win line-nya udah jauh banget. Jadi udah cukup high risk. Atau teman-teman kalau yang baru mau entry, maka harusnya tadi entry-nya saat dia break di sebelah sini harusnya entry dan menggunakan area VWAP juga. Jadi support resistnya itu tadi sudah. Untuk foreign flow-nya sih nggak ada, asingnya malah jualan ya. Sehingga teman-teman harus pasang trailing stop-nya, ingat. Si PNBN juga nggak ada foreign flow kalau nggak salah, foreign-nya exit. Tuh. Asingnya net sell.
Untuk PNBN, ini candlenya sudah agak kurang enak nih, jadi harus watch out. Low-nya hari ini menjadi support 1455, jangan lupa pasang trailing stop ya. Semoga ini nggak break, kalau dia break artinya jadi agak kurang oke. Dia bisa ke support selanjutnya yaitu di sini, yaitu low kemarin. Atau bahkan ke garis win line, 1268 win line-nya. Haki, coba kita lihat tuh, ini memang PNBN hari ini ada yang haki. Tapi secara rata-rata sih masih menanjak. Jadi kalaupun dia koreksi, kita tunggu aja sampai ada mantul baru kita entry. Kalau masih bagus ya. Kalau PNLF ini bagus banget, HKK masih bagus, masih tinggi. Kita lihat ke dalam 5 menitnya. Tuh, ini 5 menitnya masih bagus. Ada spike, dan banyak yang HK terus. Sehingga kalau kita mau entry, kita bisa ikutan entry ya, kalau tadi baru mau entry. Selanjutnya setelah PNLF, PNBN ada HMSP. HMSP. Kemarin akhirnya break. Kaki HMSP. Untuk HMSP hari ini candle merah, koreksi ya wajar ya, karena dia udah naik cukup tinggi, lagi di area resist. Supportnya tuh di sebelah sini nih, supportnya di sebelah sini. Yang kemarin dia breaking itu menjadi area support. Di sini ya, 1112 atau dibuletin sesuai dengan fraksinya. Kalau garis win line di 1100. Momentum masih ada, pixel masih hijau. Resistnya tentu harga high hari ini di 1165 itu adalah resistnya. Supportnya tadi udah ya. Untuk foreign flow sih enggak begitu nih, hari ini malah net sell. Terus pantau ya, kalau nggak salah nih rokok-rokokan sudah mulai mau dividen. Jadi hati-hati, biasa menjelang dividen tentu akan turun nih. Dividennya tanggal berapa? Oh, cum date sudah, hari ini malah ex date ya, HMSP. Bukan deh, ini 2021. Dividen jadwalnya kapan ya? Harusnya bulan 6. RUPS tanggal 9, besok RUPS-nya. Jadi kita harus lihat lagi besok hasil RUPS-nya bagaimana, tanggal berapa dia dividen. Buat trader biasa justru tidak mengharapkan dividen ya. Entry-nya justru harus jauh sebelum dividen. Nanti begitu menjelang dividen justru malah jualan. Bukan begitu ada dividen baru entry, terbalik nanti jadinya. Kecuali teman-teman investor. Kalau investor memang gaya tradingnya atau cara entry exit-nya berbeda dari trader. Trader tidak mengharapkan dividen. Investor yang mengharapkan dividen. Nah, jadi ini sudah mulai mendekati besok RUPS-nya. HKK-nya sih datar-datar aja ya. Untuk teman-teman yang sudah entry, maka jangan lupa pasang trailing stop. Ini kalau sinyal win, dari sini entry-nya, ini sudah floating profit 22%, kalaupun telat ya belasan persen seharusnya ada. Memang jalannya agak pelan-pelan, tapi perlahan tapi pasti naik ke atas. Jadi hati-hati menjelang dividennya. Nggak semua HMSP, tapi kalau nggak salah ada GGRN, ada WIM juga ya. Teman-teman bisa pantau yaitu jadwalnya di webnya IDX. Mereka kapan bagi dividennya. Jangan sampai kena dividen trap. And then setelah HMSP kita masuk ke ADI. ADI bagus, hari ini dia breakout. ADI. Hari ini cakep banget. Harusnya tadi saat breakout kalau teman-teman mau entry ya, entry saat jadi buy on breakout. Volumenya juga hari ini bagus banget, momentumnya ada, pixelnya bagus, liquidnya cukup liquid, jadi cukup menarik. Mudah-mudahan dia bisa lanjut sampai resist 835. Support di 740, 725. Foreign flow ada, walaupun nggak gimana-gimana banget ya sebenarnya. Nggak strong banget, tapi cukup oke. HKK juga cukup bagus. Kita bisa intip ke dalam 5 menitnya.
Untuk 5 menitnya tuh ada spike. Ini frekuensi analyzer dan dikonfirmasi dengan adanya action untuk di HK. Sehingga harganya juga naik. Setelah ADI ada BP. BP area resist tapi ya breakout sih, closing high. Untuk BP memang closing high, tapi watch out area resist harga high 121 sampai 123, 130 itu area resistnya. Volumenya cukup oke, momentum cukup bagus, pixel masih hijau, floating profit udah 40% kalau entry-nya dari bawah sini. Tapi kalau terlambat baru entry saat breakout sini, maka cukup lumayan lah, sekitar 20-an% sampai 30-an ya. Pasang trailing stop, supportnya terdekat harga low hari ini, yaitu 109, dan support selanjutnya ada 107, dan win line di 101. Selama dia masih di atas garis win line, ini masih bagus. Foreign flow ada, tapi ya karena ini sahamnya bukan saham yang liquid sih ya, tapi liquidnya tuh kayak ada yang maintain gitu, karena volumenya seperti ini, semakin tinggi. Kayak ada yang tukeran barang. Jadi kita utamakan price action-nya aja untuk BP. Ini kelihatan ya dari kalau bandarnya tuh tuker-tukeran barang biasa terlihat dari si HK-HQ-nya. HK-nya tidak valid. Jadi kelihatannya seperti ini, hijau-hijau semua atau merah-merah semua. Itu biasanya tidak valid. Sehingga kita gunakan price action-nya aja. Ini sudah area resist atau area supply, maka watch out ya untuk teman-teman kalau baru mau entry, maka sangat high risk banget. Seharusnya sudah mulai pasang trailing stop atau malah sudah mulai taking profit. Kalau dia breakout lagi, dia closing high lagi, masih bagus berarti. Selama dia di atas 109 atau di atas harga low hari ini, berarti dia masih bikin higher high, higher low. Itu oke banget ya untuk si BP. And then ada MEDC juga ELSA. Nah, kemarin memang problemnya si MEDC ini belum rilis laporan keuangan terus, maka kita agak wanti-wanti ya, agak ngeri-ngeri sedep. Paling kita bisa alternatifnya yaitu si ELSA. Jadi kita cari saudaranya aja. Kalau misalnya teman-teman agak khawatir dengan MEDC. Karena saya juga dari MEDC akhirnya pindah ke ELSA ya, karena itu masalahnya dia belum rilis keuangan, laporan keuangannya itu. Takutnya dia kena suspend gitu. Momentumnya sih masih ada, pixelnya masih bagus. Ini berpotensi banget untuk ke area 700-an nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih punya si MEDC, mudah-mudahan bisa mencapai situ ya, area 700-an. Supportnya tentu harga low hari ini 625, resistnya 675. Kalau dia berhasil break 675, maka berpotensi banget untuk ke area 700-an. Foreign flow-nya juga masih bagus. Dan HK-nya juga masih oke tuh. Coba kita lihat ke dalam 5 menit. TC5. Ya, bagus ya. Untuk HK-nya masih oke. Kita lihat saudaranya nih, si ELSA. Jadi walaupun teman-teman nggak punya MEDC, ELSA bisa menjadi alternatifnya. Untuk ELSA bagus juga sih. Ini volumenya sudah mulai mudah-mudahan makin meningkat. Momentumnya juga meningkat. Candle-nya juga higher high. Jadi cukup oke. Low-nya atau support-nya itu di 326 ya, resist 340. Mudah-mudahan besok breakout lagi, bahkan ke area sini nih, di 350 sampai 360-an tuh. Moga-moga mencapai ke area sana. Yang udah entry, misalnya ada yang entry dari bawah ataupun entry pas dia lagi breakout di sebelah sini, jangan lupa pasang trailing stop ya. Ini floating profitnya kalau dari sini sih 16%, tapi kalau telat mungkin sekitar di bawah 10% lah. Tapi it's okay, yang penting pasang trailing stopnya, jangan lupa. Foreign flow-nya juga bagus, jadi ini sama seperti MEDC, foreign flow-nya bagus juga. HK-nya mulai menarik nih, ada 2 bar ya di atas rata-rata. Jadi mudah-mudahan cukup serius akan menuju ke 350, 360. Kira-kira itu aja. Saham-saham lain sebenarnya masih banyak banget ya.
Saham-saham lain itu masih banyak banget yang menarik, cuma waktunya memang terbatas. Nah, bagi yang ingin bertanya lagi lebih lanjut, itu silakan sebetulnya kita bisa diskusi ya di Telegram ataupun di Instagram ataupun di TikTok. Cuma TikTok mungkin kalau untuk chatting agak susah, lebih enak di Telegram. Atau bahkan kita bisa ajak ketemu langsung, misalnya ada yang mau kopdar area Jakarta, ataupun ada yang mau diskusi secara online ya. Kalau online itu di hari Jumat, ingat acaranya Jumat ini mulai 19.30, ada juga yang jam 8 atau 20.00, itu buat yang online. Jadi buat teman-teman yang mungkin di luar Jakarta itu bisa ikutan secara online. Kalau yang offline nanti ada tim kita ya, kita terbagi, bukan saya sendirian. Jadi tim dari Wisdom and Invest yang akan membantu teman-teman. Ya, semoga teman-teman suka dengan video ini, semoga bisa bermanfaat. Silakan bagi yang sudah punya akses, silakan explore. Bagi yang ingin mendapatkan tools ini secara gratis, itu juga bisa. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal daftar aja Sekuritas Rekanan Wisdom and Invest. Itu ada JUC, Sukor. Nah, Sukor yang baru launching nih, aplikasinya jadi udah semakin oke ya. Ada trailing stop, ada menu fast trade-nya juga. Itu pokoknya banyak banget menu-menu barunya, udah bagus banget. Silakan daftar aja sehingga teman-teman bisa menggunakan tools ini secara gratis. Oke, kalau mau tanya-tanya dulu silakan, nggak ada, tenang aja, adminnya nggak galak, baik banget, tinggal di PM aja dan ditanya-tanya, nggak jadi juga nggak apa-apa ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, semoga teman-teman selalu sehat dan semoga selalu cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.